hujan ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, di sini nanti saya akan menjabarkan tentang rencana pembelajaran berbasis proyek PJOK yang untuk kita laksanakan di sekolah kita di TK Pertiwi Patimuan. Ya, tapi sebelumnya saya memberikan waktu kepada kepala sekolah atau yang mewakili untuk memberikan sambutan kepada Ibu Rika. Silakan. Terima kasih untuk pada kesempatan hari ini untuk bisa menyampaikan sambutan wakil dari dua kepala sekolah. Mohon maaf untuk kepala sekolahnya belum bisa hadir karena lagi ada kepentingan. Jadi kita sebagai guru sangat mendukung dalam program acara Jumat Sehat dan Ceria yang menjadi rencana program pembelajaran PJOK sehingga dapat terlaksana dengan baik kerjasama yang diharapkan. Untuk selanjutnya silakan untuk disampaikan apa yang sudah dijadikan program pembelajaran dengan guru-guru yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Rika yang selaku perwakilan dari kepala sekolah ya. Ya, ini adalah rencana program untuk pembelajaran berbasis PJOK di TK Pertiwi Patimuan. Ya. Sebenarnya PJOK itu tidak ada dalam pembelajaran TK, tapi PJOK itu lebih cenderung ke kegiatan pengembangan fisik motorik di TK. Ya. Oleh karena itu, kenapa saya memilih untuk melaksanakan kegiatan Jumat Sehat dan Ceria? Karena biasanya kita hari ini itu hanya melaksanakan kegiatan untuk sholat Jumat saja. Tapi tentunya pengembangan fisik dari peserta didik juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan yang lainnya. Tujuan dari pembelajaran Jumat Sehat Ceria itu adalah mengetahui pentingnya senam. Senam sangat penting untuk tubuh kita, ya. Peserta didik memahami manfaat senam bagi tubuh sehingga tubuh sehat dan bugar. Terus mendorong kebiasaan hidup sehat, menciptakan kebiasaan untuk berolahraga setiap saat sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Walaupun mereka masih jenjang TK, itu tetap kita harus membudayakan pola hidup sehat dengan melaksanakan kegiatan senam. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah peningkatan kesehatan secara fisik. Meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan termasuk daya tahan yang optimal dan tubuh menjadi bugar. Nah, untuk pengembangan fisik sendiri untuk anak TK itu sangat berpengaruh terhadap kesiapan di masa yang akan datang. Kesiapan untuk fisik motorik halus dan kasar juga akan mempengaruhi perkembangan dari kognitif, bahasa, serta kesiapan dalam menirukan garis lurus, tegak, lengkung ataupun miring yang nantinya akan membentuk sebuah huruf di TK itu sendiri. Karena dengan fisik yang sudah sehat, kuat, fisik motoriknya juga akan lebih baik dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya, untuk selanjutnya adalah pengembangan pengetahuan tentang pentingnya senam pagi secara teratur bagi kesehatan. Jadi bukan hanya anak yang sehat, tapi kita juga ikut sehat. Seperti itu, Ibu. Ya, untuk program utama, program kegiatannya kegiatan senam pagi di sekolah yang
mungkin karena kita punya waktu 2 hari untuk kegiatan olahraga Jumat dan Kamis, kita bisa fleksibel dengan cuaca seperti itu. Jika hari Kamis hujan, bisa dilaksanakan hari Jumat setelah sholat Jumat. Ya, kampanye senam pagi setiap hari Jumat. Kegiatan ini mendorong siswa untuk membiasakan senam pagi serta memberikan penghargaan dari berhenti dengan partisipasi. Nanti dalam kegiatan ini kita juga memberikan partisipasi kepada apresiasi kepada peserta didik yang berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan tersebut. Dan kadang ada anak yang kurang menyukai kegiatan fisik di luar kelas atau memang terbiasa dengan tidak melaksanakan kegiatan fisik di rumah, maka akan berbeda dengan anak yang aktif seperti itu. Untuk nanti sebelumnya kita akan memberikan edukasi tentang video singkat yang mengajarkan kepada anak pentingnya senam bagi tubuh dan kebugaran tubuh. Nanti kita akan memperkenalkan apa sih pentingnya senam bagi tubuh kita kepada anak. Untuk yang selanjutnya adalah hasil karya dari media sosial. Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan akan dijadikan sebagai portofolio atau diposting sebagai kegiatan nantinya juga di ada. Oh ya, diupload ya. Untuk foto kegiatan juga itu bisa digunakan sebagai pengembangan fisik, sosial, emosional juga. Ya, karena dengan senam, berarti anak-anak akan lebih cenderung untuk bersosialisasi dengan teman yang lain. Ya. Nah, ini sebelum melaksanakannya kita membuat protokol pengumuman atau secara lisan mengumumkan kepada peserta didik terkait program Jumat tersebut dan komunikasi kepada orang tua untuk kita saling komunikasi dengan orang tua tentang pelaksanaan kegiatan Jumat sehat tersebut dan memberikan dukungan. Ya, mungkin dengan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah, karena itu juga penting ya untuk peserta didik. Solusi kegiatan pola hidup sehat, menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama dengan membagikan konteks hasil kegiatan tersebut. Ya mungkin dari hasil dari kegiatan tersebut kita bisa menyimpulkan mungkin ada perubahan terkait dengan perubahan fisik motorik baik halus ataupun kasar dari terlaksananya kegiatan tersebut. Karena mungkin akan terlihat perubahan. Jika anak yang cenderung lebih duduk diam, maka fisik motoriknya justru terlihat akan lebih lemah dan pengembangan yang lain pun kurang maksimal. Yang ini tema utama proyek ini adalah menjelaskan fokus utama proyek yaitu promosi pentingnya senam bagi kesehatan tubuh. Tujuannya adalah spesifik ingin dicapai oleh siswa melalui proyek ini seperti peningkatan pengetahuan tentang senam, pengembangan fisik motorik anak serta pengembangan kemampuan koordinasi mata, tangan, dan kaki. Karena dengan senam berarti yang menjalani itu koordinasi mata untuk melihat gerakan, tangan dan kaki untuk keselarasan gerak. Ya, yang di sini adalah targetnya dari misalkan ada peserta didik, orang tua dan komunitas sekolah seperti komite, dewan guru dan kepala sekolah. Ini produk akhirnya adalah tubuh menjadi sehat, gerakan senam, kesehatan kebugaran tubuh, lingkungan menjadi belajar yang sehat, meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, dengan senam itu sama saja kita merefresh otak anak-anak, ya. Mungkin karena jenuh seperti itu di kelas, dengan senam dapat merefresh otak anak-anak. Nah, dalam tahapannya itu termasuk penelitian, pengembangan dan presentasi. Jadi sebelum melaksanakan tugas kegiatan programnya kita melaksanakan penelitian. Kira-kira senam yang seperti apa yang memang untuk peserta didik TK itu yang cocok, yang
bagaimana. Ya, ini ya. Dari setiap program ada kendala yang mungkin akan timbul. Ya, yang pertama yang pasti adalah cuaca. Cuaca karena tidak selamanya pagi itu selalu cerah, dan mungkin juga kegiatan-kegiatan kita yang seringkali lebih memilih untuk di dalam kelas karena memang seperti sekarang iklimnya berbeda ya. Jadi kalau melaksanakan kegiatan di luar itu memang lebih panas dibandingkan kemarin-kemarin. Mungkin senam itu bisa dilaksanakan di kelas masing-masing, atau jika cuaca itu lebih mendukung bisa dilaksanakan di lapangan misalnya. Ya, ini peserta didik yang akan dilibatkan adalah semua peserta didik fase A dengan kegiatan akan lebih inklusif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta mendukung pemahaman tubuh bergerak secara teratur di semua kalangan siswa. Untuk kegiatan gerak senamnya sendiri kita bisa mencari referensi dari YouTube ya. Di sini banyak sekali yang menjadi referensi kita untuk kegiatan Jumat Sehat Ceria. Nah, sebelumnya kita juga memperkenalkan. Ini banyak sekali. Ini ada video animasi yang akan kita tayangkan kepada peserta didik sebagai pengetahuan apa yang menjadi manfaat senam. Nah, itu adalah ayo olahraga tubuhmu lebih kuat. Nah, biasanya peserta didik TK itu lebih cenderung menyukai video animasi. Ya, ini ada edukasi terkait penggunaan gadget yang berlebih. Nah, itu buat keluarga yang menerapkan tentang pentingnya dari kegiatan hidup sehat. Itu anak itu lebih cenderung menyukai gadget. Nah, sendirinya sakit kan? Ini untuk referensi kita mengenalkan senam pada anak. Biasanya anak itu akan mengamati apa yang menjadi di dalam video. Itu karena anak tersebut tidak menyukai olahraga, sehingga saat dikerja powerlifting dia hampir kena. Itu kemudian anak-anak langsung berpikir kenapa hal itu terjadi, karena dia tidak suka bergerak lebih, memilih bermain gadget, ya, bermain handphone. Ini kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Termasuk laptop, sound system untuk kegiatan mendukung kegiatan senam tersebut. Jadi mungkin kita tidak perlu menjadi inti senam, karena anak-anak bisa langsung melihat dari tayangan proyektor. Ya, seperti itu. Ini kegiatan mungkin bisa kita laksanakan sebelum kegiatan senam. Setelah itu anak-anak baru memulai kegiatan senam. Mungkin seperti itu.
Di sini walaupun kita menggunakan video sebagai referensi untuk kegiatan senam yang akan kita laksanakan, nah, di sini kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi keinginan peserta didik. Ya, senam yang seperti apa? Ya. Terus nanti peserta didik kita memberikan kesempatan untuk memberikan suara. Ya, senam apa yang ingin dia laksanakan? Terus memberikan pilihan. Setelah itu memberikan kesempatan kepada peserta didik. Kita juga bisa mengajak peserta didik kita untuk berperan aktif dalam kegiatan senam Jumat Sehat dan Ceria. Nah, misalkan untuk kegiatan senam sehat ceria. Nah, mungkin ada beberapa peserta didik yang sudah bisa. Nah, boleh nanti memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut untuk menjadi pemimpin senam. Nah, itu akan menjadikan motivasi untuk peserta didik yang lain agar mereka juga berperan aktif sehingga mereka juga memberikan jadi pemimpin dalam senam. Nah, untuk kegiatan selanjutnya misalkan untuk kegiatan selanjutnya kita menanyakan terlebih dahulu kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk Jumat Sehat dan Ceria selanjutnya. Mungkin setelah senam anak-anak ingin melaksanakan permainan. Yuk. Ya, untuk kegiatan senam selanjutnya kan mungkin anak-anak ingin kegiatan senam apa ya minggu selanjutnya. Di situ kita melibatkan peserta didik untuk peran aktif dalam kegiatan pembelajaran agar mereka juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan dia, kebutuhan dia dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi aset di sekolah, lingkungan sekolah. Kita punya lapangan, punya halaman sekolah. Nah, kita juga bisa memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Mungkin penggunaan jalan tidak terpakai, lapangan voli yang ada di sebelah juga bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menunjang program Jumat Sehat dan Ceria. Ya, pastikan kegiatan yang kita laksanakan itu adalah kegiatan yang berkesan bagi peserta didik. Ya, menjadikan peserta didik lebih sehat, ceria, serta lebih sehingga peserta didik lebih siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dengan pikiran yang refresh, hati yang ceria, badan yang sehat. Tentunya akan mempermudah kita dalam mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di anak-anak, baik fisik motorik, motorik kasar, halus, badan moral, kognitif, sosial, emosional. Semuanya bisa kita dapatkan dengan penerapan Jumat Sehat dan Ceria. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari ibu-ibu semua? Ya, kalau tidak, kita lanjutkan untuk pelaksanaan programnya. Ya. Program ini dilaksanakan dalam waktu 1 semester. Ya, jadi mungkin bisa di 1 semester selanjutnya itu adalah di semester 2. Ya, pelaksanaannya ini adalah 18 minggu. Pelaksanaannya bisa dilaksanakan 1 minggu 1 kali dengan pembelajaran 2 jam selama kegiatan pembelajaran. Tentunya begitu anak setelah sholat buka berjamaah, kita bisa langsung bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan Jumat Sehat Ceria bersama dengan kelas yang lain. Ya, kalau misalkan cuacanya kurang mendukung, fleksibel saja ya. Kita bisa melaksanakan kegiatan senam
di kelas masing-masing dengan dua kelas yang cukup luas, bisa kita manfaatkan dengan audiens yang memadai, juga dengan perlengkapan permainan olahraga lain. Ya, itu demikian adalah program kita untuk Jumat Sehat Ceria. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk kegiatan dengan Jumat selain kegiatan sholat dan senam, ada kegiatan lain supaya anak seperti itu? Oh iya, ya mungkin bukan hanya Jumat saja nih Bu ya. Ya setelah anak senam biasanya kan anak ingin bermain ya. Mungkin kita akan menyajikan berbagai permainan yang lebih ke edukatifnya saja, gitu kan. Agar anak itu selain bermain mereka juga sambil belajar di fenomena, kognitif, bahasa, nilai agama dan moralnya. Ya, dengan permainan-permainan yang kita sajikan dengan berbagai variasi yang pasti juga mengembangkan fisik motorik dari peserta didik. Ya, dengan gerak tubuh mungkin dari motor dan non-motor juga terlibat dalam gerak tubuh. Tapi untuk pendidik TK biasanya lebih cenderung ke permainan. Ya, karena kita akan punya banyak permainan agar anak tidak merasa. Ada pertanyaan lain? Bu Ida, mungkin mau bertanya? Bagaimana cara kita mengajak anak yang kurang suka mengikuti kegiatan olahraga? Ya, dengan anak yang lebih cenderung, lebih biasa. Kan ada beberapa anak yang memang tidak terbiasa untuk melaksanakan kegiatan fisik di rumah ya. Nah, ini. Yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan orang tua, dengan kerjasama dengan orang tua. Ya, yang pertama kenapa anak itu tidak cenderung tidak punya kegiatan fisik? Pasti ada pertama gitu, gadget. Ya, gadget itu sangat berpengaruh terhadap fisik motorik. Ya, karena dengan gadget itu anak lebih cenderung diam dan duduk kan. Nah, itu yang pertama kerjasamanya adalah mengurangi penggunaan gadget di rumah. Dan yang kedua, biarkan anak bermain di luar bersama teman-temannya. Nah, selain di rumah, di sekolah juga biarkan anak-anak berinteraksi. Jadi kita dengan menyediakan permainan edukatif untuk peserta didik, jadi anak-anak lebih tertarik. Jadi mengalihkan apa yang menjadi sesuatu yang asik selain gadget. Karena bermain dengan teman itu lebih mengasihkan daripada gadget. Nah, seperti itu. Dengan sosialisasi, interaksi bersama teman itu bisa membuat anak lebih lupa dan mungkin tidak akan memilih gadget lagi. Ada lagi? Oh iya, selain itu juga kita harus menjelaskan apa menjadi bahaya gadget dibandingkan dengan apa sih manfaat dari senam itu, apa yang menjadi manfaat dari kegiatan olahraga seperti itu. Selain tubuh kita sehat, kuat, juga mungkin anak-anak lebih ceria. Berbeda dengan anak yang cenderung dengan gadget kan. Mereka lebih menyendiri dan emosinya lebih tinggi, angkuh, dibandingkan dengan anak-anak yang cenderung main bersama dengan. Nah, dari itu sosial emosional sangat dibutuhkan. Nah, sangat berpengaruh untuk sosial emosionalnya dan dengan bermain kita juga bisa mengembangkan aspek pengembangan. Banyak yang perlu disiapkan juga untuk kegiatan Jumat Sehat ya, antara Jumat dan Kamis itu ya. Yang pertama mungkin kita perlu berkolaborasi antara satu guru dengan yang lain. Mungkin untuk instruktur senam, kita saling berbagi antara ide-ide untuk permainan-permainan yang akan kita laksanakan setelah senam. Yang pertama mungkin senam itu sebagai pemanasan untuk kegiatan permainan yang akan kita laksanakan. Ya, kita
saling berkolaborasi, saling melengkapi satu sama lain untuk mendukung terlaksananya program yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan lagi? Terima kasih untuk waktunya.